Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada Ahad malam Senin ini kita dapat bertemu kembali di bulan Sya'ban. Untuk sebentar lagi kita berada di bulan suci Ramadan, bulan peningkatan kualitas iman, bulan meraih hidayah Allah. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, bagaimana tidak menjadi penghuni neraka, bagaimana mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang telah hadir pada malam yang penuh berkah ini. Terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang telah memfasilitasi kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan dan fasilitas yang diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat As-Sajdah, surat ke-32. Di pertemuan ketiga kita pada hari ini, kita berada di ayat 12 sampai dengan 14. 3 ayat sesuai dengan tema kita, 3 alasan kenapa kafir berada di neraka. Alasan pertama, karena kesempatan yang ada di dunia ini untuk beriman tidak diambilnya. Yang kedua, hidayah Allah tidak juga mau diambilnya, hatinya ditutup. Jadi bukan Allah tak memberi hidayah, tapi merekalah yang menutup hati untuk menerima hidayah Allah. Alasan ketiga, melupakan Allah dan melupakan akhirat. Seakan-akan hidup ini selesai dengan kematian dan tidak ada hari akhir itu. YOLO katanya, you only live once. Kamu hanya hidup sekali di dunia ini dan tidak ada hari akhirat. Tentu saja kita tidak berpaham seperti paham masyarakat hedons atau masyarakat yang bermuatan materialisme ini. Mari sama-sama kita membaca firman Allah ayat 12 sampai 14 dari surat As-Sajdah ini. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan kedua yang lalu Allah membahas tentang di surah As-Sajdah ini 4 proses penciptaan manusia. Adam tercipta dari tanah dan kita keturunannya tercipta dari ma'in mahin, air mani yang hina. Tetapi kita mulia, Adam mulia karena ada ruh Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi.
Inilah yang membedakan manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, bahwa roh yang ada dalam tubuh kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, sementara makhluk yang lain hanya mempunyakan nafs. Kullu nafsin, nyawa kita ini spesial karena ada kemasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hiduplah kita pada proses ketiga. Cuman sayang banyak manusia yang tak pandai bersyukur sehingga dia tidak melirik sedikit pun tentang kehidupan di akhirat kelak. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Ini adalah ayat ke-11 yang kita bahas kemarin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, semua manusia akan diwafatkan oleh malaikat pencabut nyawa yang diwakilkan kepadanya. Ini adalah tugas Israel dan ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa ila rabbikum turja'un, kelak semua kita akan kembali kepada Allah, akan hidup di akhirat, masuk surga atau masuk neraka. Walau taro idzil mujrimun, pada hari ini ayat 12, seandainya kamu wahai Nabi Muhammad melihat mujrimun, ceritanya orang kafir, tapi Allah membahasakan dengan orang-orang yang berdosa. Artinya orang kafir itu berdosa, tetapi ada juga mukmin yang berdosa. Kafir dosanya dari awal sampai akhir, sehingga tidak ada tempat mereka kecuali di neraka dan kekal selama-lamanya. Tapi jangan sampai kita yang beriman lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Walaupun amal soleh sudah dilipat gandakan oleh Allah 10, 700, bahkan satu ke amal soleh lebih baik dari 1000 bulan. Sudah begitu banyak, masih tetap banyak kejahatannya. Jangan sampailah. Maka orang yang lebih banyak kejahatannya ini, atau amal soleh kita karena keangkuhan, kesombongan, tinggi hati sehingga menjadi nol dan habis, atau caci maki yang kita lakukan kepada orang lain sehingga amal-amal kita tersedot. Jangan sampailah. Memang banyak amalnya, tapi kalau tersedot habis, jangan sampai. Izil mujrimun, wahai Nabi Muhammad, kamu akan melihat. Nabi Muhammad melihat enggak? Penglihatan mata bisa menipu, tapi penglihatan iman tak bisa menipu. Kita bisa membayangkan bagaimana residivis mujrimun, atau mereka yang banyak merusak tatanan sosial, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nabi Muhammad melihat, Bapak Ibu bisa melihat dengan penglihatan iman bagaimana orang yang banyak dosa itu menundukkan kepalanya. Kepala ditunduk berarti merasa bersalah lah ya. Kalau misalnya ada press release dari unit polisi, maka kepalanya orangnya dibalikkan ke belakang dan biasanya kepalanya pasti nunduk begini ya. Nah, tapi kalau kita dapat reward, maka kita akan tegakkan kepala kita. Artinya apa? Dia tahu bahwa dia salah. Penjahat yang mengganggu akhirnya tertangkap itu kepalanya pun tertunduk. Nakisu ru'usihim, dan lebih menyedihkan lagi, ini tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang begitu jahatnya, kalau sudah dipanggil ayah emaknya ke sekolah, itu agak nangis, agak sedih dia. Apalagi kalau dipanggil oleh pihak kepolisian biar dilepaskan, tapi dengan catatan ayah emaknya harus tanda tangan. Itu saja sudah tidak enak. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad, lihatlah para pendosa itu, mereka yang kafir itu akhirnya harus tertunduk malu di depan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka berkata, qalu rabbana absarna wa sami'na. Tapi untuk mengatakan qalu saja sudah enggak bisa lagi. Langsung Rabbana absarna wa sami'na. Mereka berkata, itu terjemahan, tapi Arabnya tak ada bahasa qalu. Kenapa langsung Rabbana absarna wa sami'na? Karena sudah, aduh, aku ngaku salah lah.
Aku mau mohon ampun lah, aku mau sholat lah, aku mau puasa lah. Kami sudah lihat wahai Allah di depan kami ini neraka. Kami melihat, biasanya dalam Al-Quran selalu saja as-sama, pendengaran dahulu baru penglihatan. Tapi untuk yang satu ini melihat dulu baru mendengar. Karena apa? Karena pada waktu dia mendengar dari kejauhan, dia merasa biasa-biasa saja itu api neraka. Tapi begitu dia melihat dan begitu dia mendengar suaranya yang mengerikan, barulah dia gak bisa lagi mengatakan apa yang harus kubilang ini untuk bisa terhindar dari hal yang sangat menyedihkan dan mengerikan ini. Dan akhirnya dia pun mengakui Tuhan, Rabbana, Tuhan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu di dunia kau ngapain aja? Nah, sekarang kau ngaku-ngaku bahwa engkau bertuhan. Inilah permasalahan hidup yang paling sepele tapi sangat menentukan, yaitu apa? Rabbaniyah. Dan Islam adalah agama yang bertuhan itu. Nilai ketuhanan adalah prinsip dari kita beragama dan sekaligus prinsip dari kita bernegara. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu adalah hal yang sangat selaras dengan Al-Quran. Dan di sini akhirnya orang mengakui mereka yang berada di depan pintu gerbang neraka itu akhirnya harus menyebut-nyebut, ya Allah, ya Tuhan kami, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Tentu saja momentum ini sudah habis, ya. Yang wafat gak akan mungkin hidup kembali. Alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah bapak-bapak juga masih hidup. Ibu-ibu juga masih hidup. Mudah-mudahan kita selesaikan Ramadan ini dengan ampunan, dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Lebaran wafat gak apa-apa lah ya. Ya gitu ya. Iya, karena yang hidup pasti wafat gitu ya. Farji'na na'mal sholiha, beri kesempatan kami untuk beramal soleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya neraka itu ada. Kami yakin seyakin-yakinnya surga itu ada. Kami yakin seyakin-yakinnya Engkau Allah itu ada. Tapi bermanfaat enggak keyakinan, keimanan di neraka ini? Tidak. Karena yang namanya yakin, innama yakunu bil amril ghaibi. Yakin itu perkara yang gaib. Kalau sudah di depan mata maka tak yakin lagi namanya. Kau yakin ayah makmu datang? Kata kawannya di kos-kosan, di kampus. Yakin. Karena apa? Tadi dia sudah bilang kepadaku bahwa dia akan datang, sekarang dia berada di kos-kosan aku. Namanya yakin. Walaupun cuma dapat surat saja, tapi dia yakin. Tapi ada orang yang nggak mau percaya kepada yang gaib, itu namanya dia tidak yakin. Jadi yakin itu yang tak terlihat di depan mata. Wa antumul an fil yakinil hissil musyahad. Tapi segala sesuatu yang terlihat, fahuwa izan yakinun la yujda, maka ini yakin yang tak lagi bermanfaat. Kafir atau pendosa, maka kita sebutkan kafir dominan, al-mujrimun itu pendosa yang terus menerus tidak mau. Kenapa sih orang kafir disebut pendosa, mujrimun, banyak dosanya? Karena dia melawan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti aturan main Allah, tidak mau sujud. Kafir atau pendosa sangat mengharapkan sekiranya dapat dikembalikan lagi, tapi sudah terlambat sekali. Dunia yang dulu dikenalnya sudah berlalu. Mudah-mudahan kita wafat semua dalam keadaan husnul khotimah. Maka kesimpulan pertama yang kita sebutkan tadi di awal, tidak menggunakan kesempatan di bumi untuk beriman dan beramal. Bapak Ibu, tak ada namanya ujian ulangan. Ya, kalau di kampus masih ada ujian ulangan. Sehingga saya melihat mahasiswa agak malas-malasan, tak apalah nanti ada ujian ulangan. Nah, ini tak ada di akhirat itu. Dan saya tidak menganut paham ujian ulangan. Agak sepele jadinya. Biarlah malas-malas. Nanti pasti dapat B itu.
Ujian ulangan semalas-malasnya 2 kali, ustadznya dosennya malas, ya udah kasihnya B, karena itu batas status minimal. Tak bisa lah itu. Ya, perhatikan kesempatan hidupmu. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini kita beramal, dan terkadang reward tak dapat karena hari ini beramal. Ada beramal baik-baik gak mendapatkan, ada yang bejat gak dihukum karena memang hari ini bukan hari pembalasan. Sedangkan ghadan di akhirat adalah hari pembalasan dan tak ada lagi beramal. Ghadan hisabun wala amal, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ayat ke-13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Jika kami menghendaki, niscaya kami beri kepada setiap jiwa ya. Kalau tadi ada ruh, sekarang ada jiwa, hudaha, petunjuk baginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua manusia dapat petunjuk dari Allah, dan Allah telah memberikan. Jadi apa pula maksud jika kami menghendaki kepada kami berikan? Berarti ada yang tak dapat, ada yang dapat. Sementara kita ketahui bersama Allah telah memberikan hidayah kepada setiap manusia. Maka solusinya ada 2 bentuk hidayah. Ada hidayah dilalah, hidayah rambu-rambu. Ini semua manusia diberikan. Cuman ada yang mau mengambilnya, ada yang tak mau mengambilnya. Yang beriman mengambilnya, ya, maka kemudian Allah mudahkan itu. Maka kalau kita mengambil hidayah dilalah, Allah berikan kepadanya hidayah ma'unah. Yang inilah dikenal dengan hidayah ma'unah. Allah mudahkan kita untuk menikmati Ramadan. Ya kan? Ada orang berpikir, wah Ramadan lagi, puasa lagi, sholat taraweh lagi, capek ini. Tapi ada orang, alhamdulillah, ini kesempatan saya lah ini. Banyak dosa, banyak kegiatan yang tidak meningkatkan nilai-nilai keimanan. Ini peluang saya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan itu. Maka ada orang yang berpikir, kalau sudah bulan Ramadan saya Pak Ustadz, selesai semua, tutup bisnis. 11 bulan saya berusaha, 1 bulan saya beribadah. Bukan berarti 11 bulan itu tanpa ibadah, tapi tak semaksimal bulan Ramadan ini. Nah, inilah dia kullu nafsin hudaha walakin haqqal qaulu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tapi sayangnya kata Allah Subhanahu wa taala, keputusanku itu absolut, tetapi telah ditetapkan perkataan dariku. Ini keputusan dari Allah bahwa pasti la amla'anna, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Tapi sayangnya kita ikut godaan jin. Jin yang jahat dikenal dengan setan. Atau kita ikut hawa nafsu kita. Kejahatan jin dengan setan dan godaannya atau nafsu kita membuat kita akhirnya masuk neraka. Sementara mengikuti hidayah Allah menggiring bapak-bapak dan ibu-ibu ke dalam surga. Inilah dari kesempatan, dan bagaimana orang kafir tak mengambil kesempatan itu. Bagaikan orang pergi ke pasar buah, dan dia tidak mau mengambil 1 buah pun. Kemudian dia katakan, ya kenapa saya nggak dapat buah? Pertanyaannya, kenapa Anda nggak mau ngambil? Saya nunggu diisikan. Ya enggak lah. Ambil mana buah yang Anda suka, kemudian nanti akan ada kenikmatan di setiap buah yang Anda makan. Nah, inilah dia hidayah. Ambil hidayah itu, Anda akan menemukan, kita akan menemukan nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya menunaikan ibadah haji, nikmatnya berbagi, nikmatnya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih. Dan ini tak akan bisa dirasakan kecuali dengan mengambil hidayah Allah yang pertama tadi.
Kalau kita melupakan itu, maka jangan salahkan Allah kalau Allah mengatakan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Pertanyaan berikutnya, kenapa Allah tak memberi hidayah kepada seluruh manusia? Selesai Pak Ustadz. Semua manusia masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar sekali Allah telah membuat seluruh malaikat taat dan tak ada satu malaikat pun yang kafir. La ya'suna ma amarahullah. Dan Allah telah membuat seluruh hewan, tumbuh-tumbuhan, benda di alam raya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua bertasbih. Tapi memang manusia mau beda sedikit. Nah, kita ini mau supaya kita ini punya pilihan lah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibala fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami telah memaparkan amanat kepada langit dan bumi, penghuni langit, penghuni bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda, sampai gunung sekalipun semuanya enggak mau menerima amanat. Fa'abaina. Dan kemudian wahamalahal insan, manusia mengambilnya. Aku mau nerima amanat. Innahu kana zaluman jahula. Rupanya konsekuensinya sangat berat. Banyak yang menzalimi dirinya, banyak yang tidak tahu potensi yang ada pada dirinya, sehingga mereka tidak bersyukur, yang akhirnya menyebabkan mereka berada di neraka. Maka dalam tafsir inspirasi, manusia yang akan memikul hukuman ialah manusia yang menyerahkan kepada godaan jin atau mengikuti hawa nafsu mereka. Setan akan berusaha membatasi ibadahmu karena dia tahu ibadahmu bisa membatasinya darimu. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka kita akan jauh dari setan. Dekat dengan setan, maka kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak Pak Ustadz kita dekat dengan setan, dekat juga dengan Allah gitu ya? Nah, ini nampaknya tidak, nampaknya ya. Maka dia iman itu naik dan turun. Kalau 70 dekat dengan Allah, maka 30 dekat dengan setan ya. Tapi tetap saja dominannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayah terhambat karena hati yang tertutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada doa yang bagus untuk kita supaya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini bagus kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ya, tuzigh qulubana, setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, ba'da iz hadaitana wa hab lana, karuniailah kepada kami rahmat dari sisimu, min ladunka rahmah. Jadi kita minta kasih sayang dari Allah, maka kita tebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Apa bukti kita sayang kepada Allah? Kita mengertilah apa keinginan Allah, itu dia. Terkadang kita sayang kepada istri kita, tapi kita nggak mengerti permintaan istri kita. Itu namanya nggak sayang itu. Kalau istri sayang kepada kita, dia mengerti apa yang akan kita perlukan. Jadi sayang itu mengerti. Kalau kita nggak mengerti kepada permintaan dan kebutuhan anak-anak kita untuk masa depannya, maka sebenarnya kita nggak sayang pada dia. Kita membunuh dia dengan memberikan semua fasilitas yang dia minta, tapi sebenarnya tidak mendidik. Itu namanya bukan sayang. Sayang itu mengerti. Maka ketika kita menyayangi Allah, artinya kita mengerti permintaan Allah. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, ini adalah bagian pengertian yang diinginkan oleh Allah. Dan itu tak banyak loh. Allah sudah begitu sayang kepada kita, kita hanya memberi kontribusi sedikit saja sayang kepada Allah dengan menyayangi sesama. Inilah dia, wahab lana min ladunka rahmah. Karena rahmat dan kasih sayang itulah yang membuat kita husnul khotimah.
Jadi kenapa ada orang baik menjadi su'ul khotimah? Karena tak punya kasih sayang dengan sesama. Allah tutup hatinya. Dan kenapa ada orang bejat akhirnya masuk surga? Karena kasih sayang itu membuat dia mendapatkan hidayah dari Allah. Innaka antal wahhab, sungguh engkau pemberi karunia. Ali Imran ayat 8. Terakhir, fazuku bima nasitum liqa yaumikum haza. Rasakanlah, zuku. Biasa yang merasakan ini lidah. Tapi di akhirat yang merasakan bukan lidah saja, seluruh kulit merasakan. Bahkan hati pun terbakar. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Hati merasakan. Kalau kita hati merasakan sakit hati saja, ini fisik terasakan, perasaannya pun juga tersakiti, kulit dirasakan, otak juga merasakan. Maka fazuku bima nasitum liqa yaumikum haza, buah dari karena mereka melalaikan pertemuan dengan hari kalian ini dengan hari kiamat. Artinya lupa kiamat. Inna nasinakum, sungguh kami pun melalaikan kalian, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu ada hubungan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa selalu dua ini? Karena inilah yang paling kuat dari rukun iman yang 6 itu. Rukun iman ada 6, tapi yang paling dominan adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Dan di sini jelas sekali ayat itu mengatakan itu. Liqa yaumikum, beriman kepada hari pertemuan atau hari kiamat, atau nasinakum, kalian melupakan aku, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 kali Allah mengatakannya. Wah, ini agak gemes gitu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena fasilitas sudah begitu luar biasa, kok responnya negatif. Maka fazuku, sekarang wazuku lagi, rasakan dan rasakan azabal khuldi, azab yang kekal, siksa yang kekal. Khuld artinya bagi mereka yang kafir nggak ada escape, nggak ada jalan keluar loh, nggak ada pintu emergensi loh. Jangan sempat berpikir nggak apa-apalah nanti di neraka kita cari pintu jalan keluar, biasanya ada pintu belakang gitu ya, biar kita keluar dari situ. Jangan pernah berpikir untuk itu kalau mereka dalam posisi kafir. Maka alhamdulillah iman kita menggaransi kita untuk surga. Cuman permasalahannya jangan sampai kita bermimpi untuk mau transit di neraka, itu saja masalahnya. Jangan sampailah emperan surga kalau ada nggak apa-apalah, yang penting jangan sampai transit di neraka. Bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua balasan itu disesuaikan dengan amal. Amal itu ta'malun dalam bahasa Arabnya itu qaulan wa fi'lan. Jadi amal itu bukan satu, bukan perbuatan saja, tapi juga ucapan, qaulan wa fi'lan. Jadi ucapan la ilaha illallah menjadi sangat penting, bukan sekedar amal soleh saja. Inilah yang dimaksud dengan Allah tidak pernah salah dan tak pernah lupa. Kalau kita lupa sekali-sekali nggak apa-apalah, sujud sahwi dalam sholat. Tapi kalau lupa Allah, lupa neraka, itu agak payah lah. Alhamdulillah semakin tua semakin dekat kepada Allah, itulah yang diharapkan, dan itulah yang seharusnya. Kafir melupakan Allah hingga Allah melupakan kafir. Jadi ini adalah konsekuensi sebab akibat lah ya. Bukan Allah mau melupakan orang kafir, tapi karena mereka terlebih dahulu melupakan Allah. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang kafir dari golongan ahli kitab dan musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Kok jahat makhluk orang kafir? Karena dia mau menempatkan dirinya di neraka selama-lamanya. Itu jahatlah.
Kita nggak akan mungkin menjahati anak kita, menjahati istri kita, dan lebih tak mungkin lagi menjahati diri kita sendiri. Kalaupun mungkin ada orang berpikir untuk mengorbankan orang lain, tapi dia tak mau mengorbankan dirinya sendiri. Tapi ada orang mau mengorbankan dirinya masuk neraka, namanya orang jahat lah. Ya kan? Kita kan mau enak, mau senang, bukan mau susah. Ada orang yang mau susah tinggal di neraka, maka mereka inilah orang yang kurang cerdas. Maka Islam itu adalah agama kecerdasan, karena mau menyelamatkan dirinya dari neraka untuk berada di surga selama-lamanya. Inilah yang kita sampaikan. Sekali lagi kesimpulan yang ada pada hari ini, 3 alasan kafir di neraka. Yang pertama, tidak menggunakan kesempatan. Ayo Bapak Ibu dan saya, kita gunakan kesempatan di bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi untuk meningkatkan iman. Dan yang kedua, alasan kenapa kafir di neraka, menutup hati dari hidayah yang diberikan oleh Allah. Maka konsekuensi kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, ayo kita buka hati. Mudah-mudahan kita menjadi lebih rendah hati. Saya lebih rendah hati, Bapak Ibu lebih rendah hati. Dan ini sudahlah, gonjang-ganjing yang ada di Indonesia ini dari caci maki kita hentikanlah. Jangan sampai kebaikan kita tersedot karena ulasan caci maki yang kita tebarkan, yang mungkin itu iseng, atau mungkin karena itu dakwah yang dibangun itu dengan hikmah bijaksana, bukan dengan caci maki. Dan yang terakhir, jangan sampai kita melupakan Allah dan neraka. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari neraka, amin. Dan mudah-mudahan kita semua dilayakkan Allah di surganya, amin amin ya rabbal alamin. Masih ada 10 menit sebelum kita tutup. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz ada menyinggung masalah bahwa Allah memberikan hidayah kepada semua orang, Ustaz. Tapi dalam kenyataannya kita lihat kan ada juga ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau Allah menghendaki semua orang akan dibuat beriman, gitu, Ustaz. Dan Nabi juga sering-sering diulang-ulang oleh khatib Jumat itu, misalnya man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah beri dia hidayah atau petunjuk, maka tidak satupun yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada satupun yang memberinya petunjuk. Ini bermakna bahwa hidayah itu memang diberikan kepada orang-orang tertentu, Ustaz, bukan semua orang. Dan kita lihat ada juga orang yang dari datuk-datuk nenek moyangnya kafir, tiba-tiba dia karena mendengar suara azan lalu mendapat hidayah, maka dia masuk Islam, Ustaz. Bagaimana kita memahami hal ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali bahwa kita menganut dua paham hidayah. Dua paham hidayah yang disebutkan oleh Bapak tadi adalah paham yang kedua, bahwa ada sebagian orang yang mendapatkan hidayah dan ada sebagian orang yang tidak mendapatkan hidayah. Kok bisa? Di mana selipnya? Di mana salahnya dari orang yang tidak mendapatkan hidayah itu? Apakah kemudian kita bisa menyalahkan Tuhan? Kalau begitu ya Allah, kenapa Allah tak memberikan hidayah kepadaku? Maka tetap saja jawabannya, semua orang memiliki potensi untuk mendapatkan hidayah. Semua orang memiliki potensi untuk mendapatkan hidayah. Maka seperti yang disampaikan tadi, untuk hal-hal remeh saja ada triliunan hidayah di sekitar kita. Ada triliunan hidayah di sekitar kita. Contohnya, ada orang yang beriman hanya karena hirupan oksigen dan keluaran karbon dioksida itu. Ini adalah Allah yang memberikan, maka saya beriman.
ya kan? Atau ada orang yang masuk Islam karena apa? Jantungnya yang berfungsi setelah sebelumnya sakit misalnya. Wah, alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah saya harus lebih beriman lagi. Atau saya masuk Islam karena ini tak akan mungkin medis yang menyelesaikan, tapi Allah lah yang menyembuhkan saya. Ada triliunan begitu banyaknya hidayah. Dan ada orang yang seperti ini nggak kapok-kapoknya juga. Sudah sakit disembuhkan, sudah ada ayah, abang, adik meninggal dia lihat, enggak juga masuk Islam atau enggak juga berubah menjadi mukmin muslim. Kita menemukan itu. Ada orang bangun masjid, dia bangun begitu bagusnya, jam sholat enggak mau sholat dia bapak, ya kan? Ada orang tiap hari gali kubur, masih enggak mau sholat juga bapak. Kita sekali datang ke kuburan, lihat, ya Allah kalau saya mati kayak gini, ditanya nungkar nangkir apalah yang saya jawab. Kita dapatkan hidayah itu, tapi ada orang yang nggak mau mengambil hidayah itu. Maka alhamdulillah, may yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau Allah beri hidayah kepada kita karena kita mengambil hidayah dilalah, kemudian kita menikmatinya dengan hidayah ma'unah, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Innallaha dalam disebutkan innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah akan memberikan fasilitas dunia bagi mereka yang dicintai ataupun yang tak dicintai oleh Allah. Walakinnallaha la yu'tid dina, tapi Allah tak akan memberi agama, tak akan memberi hidayah illa man ahab, kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Fafariha man ahab. Maka bersyukurlah kepada Allah karena kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita lebih melihat dua bagian dari hidayah tersebut sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat apakah Allah yang memiliki kekuasaan untuk memberi hidayah, ya iya, dan itu adalah absolut. Tapi apakah manusia juga memiliki peran untuk mengambil hidayah itu? Ya iya juga. Dan kita menemukan, saya sangat terinspirasi di masjid kita ini, ada seorang yang akhirnya masuk Islam, dan kita yang mensyahadatkan bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu setelah sholat Jumat. Apa alasan dia masuk Islam? Sederhana katanya, karena saya melihat orang yang berada di masjid dan kemudian keluar wajahnya berseri-seri, sehingga saya melihat orang Islam itu bahagia dan saya mau menjadi hamba yang bahagia itu, maka saya pilih Islam. Inilah dia hidayah, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan orang-orang kita cintai sampai hayat di kandung badan lepas dari tubuh kita. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Jika keduanya atau salah satunya telah mendahului kami, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma dakhil warfa' darajatahuma fil jannah. Masukkan dan tinggikan derajat ayah ibu kami di dalam surgamu. Jika mereka masih hidup, berikan kesempatan bagi mereka untuk mempertebal iman, memperbanyak amal, mudahkan segala urusannya ya Allah. Kuatkan mereka untuk berinfak dan beramal soleh ya Rahman, dan beri kepada kami kesempatan untuk dapat berbakti, membahagiakan ayah ibu kami ya mujibas sailin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak, pasangan yang menyejukkan mata, jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami ya Allah sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadikan rumah tangga kami ya Allah surga dan jalan menuju ridha dan surgamu. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang baik,
sehingga Engkau layakkan kami semua menjadi pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, yang terbaik ketika berada di akhirat. Wa qina azabannar, hindari kami dan keluarga besar kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.